Kita menyambut hadirat Allah dengan pujian dan penyembahan kita. Firman Allah berkata,
bahwa Allah kita bertata di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Allah, maka tahta Allah turun atas kita pribadi lepas pribadi. Yesus berfirman, 2-3 orang berhimpun di atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Mintalah maka engkau sudah menerimanya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Carilah maka engkau akan menemukan. Pada hari ini kita sudah menyembah, kita sudah memujinya. Biarlah kita semua dilawati oleh kuasa Roh Kudus. Kita katakan haleluya dengan nada ajaib benar. Menerima berkat-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Bapa, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, dan Engkaulah yang menguasai bait-Mu yang kudus ini. Engkau juga yang bertahta di atas puji-pujian kami, dan Engkaulah yang memimpin kami dari awal ibadah ini sampai selesai. Tanpa terkecuali, kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita menyanyikan pujian dari pujian yang kedua. Asal kau berdiri atas
semua saling mengasihi. Amin. Amin. Kasih yang dari Tuhan yang tidak pernah diputuskan oleh apapun terjalin di antara kita pribadi lepas pribadi. Dimuliakanlah Tuhan kita yang maha tinggi. Kita sediakan waktu untuk kor dari jemaat di tempat ini. Kita nyanyikan satu pujian, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Haleluya. Daud yang menang atas Goliat yang besar itu. Daud yang mengandalkan Tuhan. Daud raja yang disegani. Tapi ketika Roh Allah ada di dalam dia, dia menari, memuji Tuhan. Bukan menari-nari karena sesuatu hal yang heboh atau glamor atau hedon, tapi karena Tuhan baik, karena Tuhan ada di dalam dia. Maka kita nyanyikan pujian ini. Bagaimana seorang Daud yang diberkati Tuhan, seorang Goliat yang besar itu dikalahkan oleh karena Tuhan. Itulah kehidupan Daud, saudara. Semua menari di hadapan Tuhan dengan hati yang gembira. Terima kasih kepada kita semuanya yang sudah ikut ibadah ini dalam pimpinan Roh Tuhan, dan kepada kor, waktu dan tempat kami sediakan.
Tuhan, kita masuk dalam rangkaian yaitu tentang warta jemaat. Warta jemaat tetap nanti hari Minggu masuk pukul 10, dan tata ibadah yang kita pakai untuk minggu depan masih tetap tata ibadah bentuk umum atau karismatik ya. Tata ibadah kita pakai dua, satu yang bentuk liturgis. Bentuk liturgis kita pakai minggu pertama dan minggu terakhir, dan tata ibadah bentuk umum atau bentuk karismatik kita pakai minggu kedua dan minggu ketiga. Puji Tuhan, kita ada di tata ibadah umum seperti ini. Ya, kiranya tata ibadah ini bisa menyambungkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Dan yang pengumuman yang kedua yaitu sekolah minggu tetap masuk pukul 8. Ya, bagi anak-anak yang belum diantar ke tempat ini pukul 8, mohon hari Minggu diantar, gurunya tetap menunggu di tempat ini. Dan jika dijemput, pendeta Nanda juga siap untuk menjemput. Karena dia juga jemput sampai ke kawasan juga. Karena jiwa itu mahal untuk Tuhan ya. Jadi anak kecil itu kalau kita ajari, memorinya itu cukup bagus. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah besar dia punya etika dan moral yang bagus. Banyak orang yang cerdas dan pintar hancur karena tidak punya etika dan moral dan iman. Jadi kalau kita didik moralnya, etikanya, imannya, kita buat landasannya sedini mungkin di tempat ini. Jadi bagi jemaat yang anaknya belum diantar ke sini, usahakan diantar ya. Kemudian untuk kebaktian rumah tangga nanti hari Rabu dilaksanakan di tempat ini, di gereja ini. Nanti kalau ada perubahan akan diumumkan di grup. Kemudian pada hari Kamis malam ada doa semalaman. Tadi udah dibagi formulir doa. Saudara boleh isi formulir doa yang sudah dibagi. Nanti kita bisa doakan, dan saya sendiri juga bisa doakan. Saya selalu mengatakan bahwa hak privasi saya jaga. Apa yang saudara gumuli dalam hidup saudara, boleh saya bantu untuk berdoa. Dan hari Kamis juga kita ada doa di sini. Dan kalau untuk selanjutnya kami juga melaksanakan doa semalaman di Jakarta Selatan juga. Di sana kami nginap berdoa semalaman. Karena tiang dari gereja itu adalah doa. Kalau tidak ada doa, gereja itu tidak akan bisa berdiri. Kemudian hari Jumat persiapan untuk core dan tata ibadah. Di situ kita calling-callingan melalui grup sampai dengan Sabtu. Jika ada pelayanan di situ kita laksanakan. Pada minggu yang lalu saya coba menghubungi saudara-saudara untuk menolong orang yang sakit kritis di rumah sakit Cipto, anak bayi yang sudah kritis, tapi satu pun tidak ada yang mendengar. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang akhirnya saya sendiri dari gereja ini, saya sendiri ke rumah sakit Cipto, membawa jubah, air dan lain sebagainya untuk baptis. Kalau di sini ya baptis orang sakit, karena sudah tidak ada lagi harapan. Jadi itu harus kita cepat respon dari gereja ini supaya Tuhan Yesus nyata terlihat dari gereja kita, gereja Presbyterian dari Rawabadung ini. Ini semua bisa kita laksanakan jika kita ada hidup di dalam doa. Jadi untuk doa hari Kamis usahakan aja, siapa yang mau ikut silakan. Kemudian pada hari Minggu setelah selesai gereja kita latihan core, apapun itu, arisan apapun itu. Siapa yang buru-buru arisan jangan terpengaruh dengan arisan orang itu. Dia pergi arisan ya silakan saja. Atau 3 orang juga harus kita latihan ya hari Minggu itu, karena 2-3 orang pergi arisan semuanya bubar. Jadi baru begitu saja kita sudah bubar. Apalagi nanti Tuhan Yesus datang, jemput saya di Tanah Abang katanya. Kalian tidak ada yang mau ikut, ya sia-sia semuanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti habis ibadah kita juga
berbincang-bincang dengan ketua sinode kita yang datang dari Makassar. Coba dari Makassar datang ke Rawabadung. Beliau adalah ketua sinode Presbyterian Indonesia. Bapak ini seorang dokter, ahli bedah. Jadi siapa yang sakit boleh curhat nanti. Ada yang mau dibedah, curhat aja sama Bapak dokter kita. Ibu itu juga dokter spesialis juga, bisa didatangkan ke sini. Dan nanti satu kali kita akan buat program pengobatan gratis di tempat ini atau konseling tentang kesehatan. Ya, luar biasa Tuhan kita ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak ada sebagaimana pada saat ini. Ya, coba kalau kita konseling kepada dokter 40 menit 300.000 saudara. Iya, 300.000 udah murah itu. Ada 1.200.000 konseling saja. Tapi ini datang dari Makassar, suami istri, dokter spesialis, datang ke Rawabadung. Ya, nanti kita bicarakan setelah selesai ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita sambut hambanya yang dipakai Tuhan bagi kita semua yang menyampaikan isi hatinya. Kita nyanyikan pujian Di Permahan Tuhan. Tuhan menolong
Engkaulah Raja kami Tuhan, yang kami puji dan kami muliakan. Dan kami sudah mengangkat, memuliakan nama-Mu melalui hati yang keluar dari lidah kami. Dan sekarang kuasai hati dan pikiran kami, agar pikiran kami pun mempermuliakan Engkau pada saat kami akan mendengarkan firman. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Tadi dikatakan kalau tidak ada doa, tidak ada gereja. Saudara, dirikan gereja itu gampang. Ada uang, beli tanah di Tamrin, beli gedungnya, dirikan gerejanya, bikin salibnya, jadi itu gereja. Haleluya. Tapi itu bukan gereja saudara kalau tidak ada doa. Itu hanya gedung. Dan hari ini memang khotbah kita tentang doa. Mari kita membuka kitab kita dari Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya 2 ayat. Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Saudara, ayat 7 yang kita baca tadi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak ada ayat dalam Alkitab, atau saya lebih turunkan sedikit, ayat itu adalah salah satu ayat yang paling sering salah dikhotbahkan. Dan karena sering salah dikhotbahkan, maka jemaatnya mengerti secara salah, dan mereka berdoa, mungkin saja terjadi. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud oleh doa itu tidak akan tercapai. Saudara, kira-kira 1 bulan yang lalu saya baru harus operasi, karena saya harus mengajar jam 9 di tempat saya mengajar SDT Jafre di Makassar. Maka saya operasi pagi-pagi sekali. Saya operasi jam 7, dan kebetulan hari itu operasinya cepat, berjalan dengan lancar. Dan karena cepat saya berpikir, saya lihat dulu pasien saya di ruangan. Ada pasien saya kebetulan masuk, yang sebenarnya baik-baik saja itu pasien waktu masuk. Dia hanya ada sedikit gangguan pada lambung dan tidak enak di lehernya. Nah biasa saya itu langsung pergi. Tak kenapa hari itu saya pergi lihat dia. Nah, karena saya datang, suster-suster yang ada di ruangan juga ikut bersama dengan saya. Ketika saya melihat dia sudah tertidur, saya tanya keluarganya, Ibu, ini jam berapa mulai begini? Oh dokter, ini dia tidur nyenyak, karena tadi malam tidurnya jam 2. Sebagai dokter saya sudah tahu ini bukan tidur nyenyak, ada sesuatu. Dan saya tanya suster saya, kamu ada lihat pasien ini? Ada dokter, bagus-bagus, dia sedang tidur. Saudara, saya tidak mau bersoal di situ. Saya langsung pergi ke stasiun nurse station, tempat suster biasa berkumpul. Saya bilang, itu pasien tidak sadar. Segera kamu bawa ke ICU. Saya tulis surat dokter ICU. Saya minta dia untuk rawat pasien ini. Kenapa saya tahu saudara? Ketika saya berbicara dengan dia, mereka mungkin tidak tahu. Saya sudah pijit di urat tangannya, yang orang kalau setidurnya apapun pasti bangun. Sampai saya cerita-cerita, saya pijit, ini kuat saudara. Ini pasien tidak bangun. Dia sudah koma. Apa tadi kata keluarganya? Oh dia memang tidurnya nggak ada kayak tadi malam, jam 2 baru tidur. Ya. Susternya juga, entah benar atau enggak saya nggak tahu lah. Diambil,
saya berdoa, saya katakan, Tuhan, selamatkan orang itu walau sebentar. Dia belum mengenal Engkau karena dia Muslim, saudara. Dan saya katakan dalam doaku, jikalau Tuhan memberikan kesempatan untuk dia bangun, berikan saya akan menyaksikan nama-Mu kembali. Saya mengajar di kelas HP, saya bilang sama mahasiswa, maaf HP saya buka karena saya baru operasi, kalau ada apa-apa nanti saya ditelepon, nggak bisa. Karena kan kalau kelas itu mahasiswa dilarang untuk buka HP. Tiba-tiba HP saya bunyi, saya angkat, Dok, pasien sudah di ICU, sudah dipasang, sudah ditubasi, artinya sudah dimasukkan selang dari sini dan pernapasan sekarang diambil oleh mesin. Oke, bagus. Saya mengajar pulang, saya kembali ke rumah sakit, pasien sudah bangun, dia hidup kembali. Saudara, lusanya tes saya nih, saya suruh suster keluar, saya suruh keluarganya keluar, sisa saya berdua dengan dia. Saya katakan, Pak, saya tahu Bapak Muslim, saya Kristen, boleh saya berdoa untuk Bapak? Karena waktu itu Bapak hampir mati. Saudara, dia bilang, dia pegang tanganku, dia bilang, iya dokter. Saya berdoa sama dia, tidak lama doaku saudara, tidak panjang. Saya cuma katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Jelas nama Tuhan Yesus disebut. Kau sudah selamatkan orang ini, berkati dia supaya dia sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa. Saudara, kita kembali ke tema ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Persoalan selalu muncul karena ada kata apa saja. Maka kita mulai minta, kalau sekarang kita naik motor, kita mulai minta mobil. Ketika mobil sudah Tuhan beri, kita kepingin CR-V. Tuhan sudah kasih CR-V, kita kepingin BMW. Tuhan kasih BMW, kita kepingin 3 BMW-nya. Kita lupa saudara, bahwa sebelum ayat ini dikatakan ada ayat-ayat yang mendahului ayat itu. Sebelum ada kata minta, maka ada di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ada orang-orang yang terus merasa terus tinggal di dalam Tuhan, benar, tidak perlu kita sanksikan. Dia orang yang berdoa, dia orang rajin ke gereja, itu sudah bagus. Tetapi bagus yang kedua dia belum jalankan. Dia tidak rajin membaca firman Tuhan. Terus dari mana tahu dia bagaimana harus hidup, bagaimana harus berdoa? Kan dari firman Tuhan kita tahu. Ada juga orang yang sebaliknya rajin sekali meneliti firman Tuhan, tapi hidupnya hancur-hancuran. Jangan ditanya tentang firman Tuhan, jago media. Bahasa Ibrani 90, bahasa Yunani 90. Tapi apa artinya kalau dia tidak tinggal di dalam? Amin. Yang satu harus dilakukan, yang dua jangan dilupakan. Amin. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, tetapi firman-Nya juga harus menjadi pengisi hidup kita. Maka ketika dikatakan mintalah, tidak akan mungkin kita meminta BMW kita jadi 3. Saya percaya tidak akan bagi seorang anak Tuhan. Dia mungkin akan berkata, cukup Tuhan mobilku 1. Atau kalau memang keluarganya cukup 2 Tuhan.
Sisanya akan saya pakai untuk sesuatu yang lebih berguna bagi kehidupan kekristenan ini. Mungkin dia membantu pelayanan di gereja, mungkin dia membantu ini, mungkin dia bikin itu, mungkin dia bikin ini. Pokoknya dia berpikir tentang sesuatu di mana Tuhan dimuliakan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan atas apa yang kita minta kepada Tuhan, bukan hanya untuk apa yang kita nikmati, saudara. Tapi yang kita minta adalah segala sesuatu yang atasnya nama Tuhan kita dimuliakan. Dan itulah sebabnya saya katakan pasien tadi, walaupun saya tahu saya hanya manusia meminta, pasien itu juga bisa mati, tapi di dalam hatiku Tuhan menaruh suatu kepastian bahwa orang itu akan hidup. Karena saya minta bukan untuk apa-apa, supaya saya bisa menceritakan tentang Yesus kepadanya. Karena sampai di situ tugasku. Bahwa dia menjadi percaya atau tidak, itu tugas Tuhan kepada dia. Tugas saya hanya sampai memberitakan, menyampaikan. Saudara, mari kita kembali ke nats kita. Itu sebabnya saya mengapresiasi tadi. Ada suatu kehidupan doa yang lebih ditingkatkan. Dan itu memang benar. Ketika Tuhan mengajar kita meminta, Dia mengajar kita dalam 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, di dalam Lukas 11 itu dia katakan apa? Setiap orang yang meminta akan menerima. Begini tangan saudara. Tetapi ada tingkatan lebih lagi. Saudara, bukan hanya begini. Maka firman Tuhan itu katakan, setiap orang yang mencari akan mendapat. Itu juga doa, saudara. Amin. Ketika firman Tuhan berkata mencari, itu bukan soal saudara bekerja setengah mati, ya. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhan membuat orang diberkati. Usaha manusia tidak membuatnya bertambah. Dan ada lagi effort yang ketiga, atau usaha yang ketiga yang lebih berat. Apa itu, saudara? Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Itu juga tentang doa. Tapi tentu berbeda dengan meminta, dengan mencari. Berbeda dengan mencari dengan mengetuk. Dalam tradisi Yahudi, mengetuk itu lebih sulit, saudara. Sebab kalau saudara sedang mengetuk dalam tradisi Yahudi, itu berarti pintu sedang tertutup. Saudara ingat cerita itu di dalam Lukas 11 diceritakan apa? Diceritakan tentang perempuan itu mengetuk. Tuan rumah itu bilang apa? Saya lagi tidur, jangan ganggu aku. Kan begitu diceritakan di dalam Lukas 11 itu kan. Tapi apa kata perempuan itu? Terus dia ketuk. Sehingga Tuhan itu bilang apa? Hai, parah betul ini perempuan. Daripada saya susah, lebih bagus saya buka pintu daripada terus diganggu kan. Dan cerita itu menunjukkan apa? Firman itu mengatakan, walau tuan rumah itu tidak mau, tapi karena terus diketuk, akhirnya pintu dia buka juga. Ya. Itu tentang doa. Itu tentang doa. Itu soal bukan mengetuk pintu gereja, ya. Itu bukan mengetuk pintu rumah gembala, ya. Itu tentang doa. Dan hari ini firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu hendaki, dan kamu akan menerima. Saudara, mari kita belajar terus hidup di dalam Tuhan. Berdoa, persekutuan kita terus tingkatkan dengan berbagai cara.
Di Gereja Presbiter Makassar ada berbagai cara juga kami lakukan bagaimana meningkatkan persekutuan. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan katakan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara, penting bagi kita membaca Alkitab, dan bagian-bagian tertentu dari Alkitab yang betul-betul menyentuh hati kita, penting kita hafal. Kenapa saudara? Karena dunia sekarang ini, saudara-saudara kadang-kadang tidak bisa bedakan, ya. Banyak hamba Tuhan yang keluar dari mulutnya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Tapi apa dalam pikirannya? Ini terus uang, uang. Apa yang dicari orang? Terus saya tahu kan? Saya bukan menafikan uang perlu. Bukan menafikan itu, tidak. Tetapi mari kita mengubah pola pikir kita. Banyak dari antara kita orang Kristen yang berpikir untuk menjadi kaya, pada firman Tuhan berkali-kali mengatakan kita bukan menjadi kaya tetapi menjadi berkat. Saya tahu bahwa saudara tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau tidak punya sesuatu. Bagaimana saudara mau menjadi berkat bagi orang kalau saudara tidak punya sesuatu? Tapi tujuan saudara bukan sesuatu itu. Tujuan saudara adalah untuk menjadi berkat itu. Saudara, mari kita luruskan kembali pemahaman kita tentang apa arti doa, meminta. Dan saya berharap setelah khotbah pada pagi hari ini, ketika kita mulai doa-doa kita akan berdoa untuk sesuatu yang memang menjadi tujuan Tuhan, menjadi kebutuhan Tuhan, menjadi kebutuhan kita. Tuhan, jangan pikir saudara, Tuhan tidak care dengan kebutuhan saudara dan saya. Tuhan care. Dalam Matius 6 Tuhan bercerita tentang bagaimana Tuhan akan menjawab apa yang kita butuhkan. Ya. Di sana Tuhan bilang, kalau burung-burung saja aku cukupkan, apalagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya. Tuhan suruh lihat itu bunga-bunga. Jikalau aku dandan itu barang mati, apalagi kamu yang barang spesial, yang kedua. Lantas Tuhan menutup ayat itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam bahasa Inggris kalimat itu lebih tegas, saudara. Seek first, nomor 1. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambah. Di sanalah persoalan kita. Kita jadikan barang yang kedua yang mau ditambahkan menjadi nomor 1, dan kita jadikan yang nomor 1 menjadi nomor 2. Dan Tuhan ketawa-ketawa dari sorga melihat kita terus menerus berputar-putar di situ. Tuhan bilang apa? Aku tahu kau perlu semua itu. Aku tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Saudara yang kekasih, Charles Spurgeon adalah seorang pendeta yang sudah mati hampir 100 tahun yang lalu. Dia mengajar kebenaran ayat ini, bagaimana setiap orang Kristen harus pikirkan dalam-dalam tentang ayat. Dia sudah mati 100 tahun lalu, saudara. Tapi khotbahnya tentang ini masih didengar sampai hari ini.
Livingstone. Ada dokter yang pintar di Inggris. Dengan kepintarannya, dia bisa dapat apa saja, kehidupan yang baik. Tapi dalam doanya, dia minta supaya Tuhan menuntun dia kepada kehendak Tuhan. Dan Tuhan membawanya ke Afrika. Dan kalau saudara berjalan sekarang dari Afrika Selatan, Mozambik terus ke atas, saudara akan bertemu dengan orang-orang Afrika, gereja-gereja Afrika yang besar, yang dimulai oleh Livingstone. Livingstone tidak meminta sesuatu yang duniawi, saudara. Dia meminta sesuatu yang besar, dan Tuhan memberikan yang besar itu. Karena dia tahu yang dia minta pada akhirnya akan menuju ke air lapang, Allah dimuliakan. Itu sebabnya ketika kau berdoa, ketika saya berdoa, kita diajar. Maka kita harus katakan, Roh Kudus, ajarlah kami. Karena kita bisa salah berdoa, saudara. Satu kali murid-murid sedang melihat Yesus berdoa. Saya mau tanya saudara, murid-murid ini orang apa sih dia? Ini orang Yahudi bukan? Saya mau tanya, apakah di agama Yahudi tidak berdoa? Ada. Terus apa mereka bilang sama Tuhan setelah melihat Tuhan kita berdoa? Mereka bilang apa? Tuhan, ajarlah kami berdoa. Maka Tuhan mengajarkan mereka berdoa, doa yang sangat simpel. Itulah doa Bapa kami. Simpel, saudara. Yang pertama dalam doa itu, Allah dimuliakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Bagian kedua isi doa itu bercerita tentang menyampaikan kebutuhan orang lain, menyampaikan kebutuhan kita. Berilah kami makanan pada hari ini. Tapi ketika kita makan, bagaimana cara kita makan? Nasinya menggunung, di bawah gunung ada ayam, di bawah ayam ada ayam lagi. Pantas saja kita sakit, karena kita makan berlebihan. Berilah kami makanan pada hari ini. Dan Tuhan Yesus tutup dengan mempermuliakan Tuhan lagi. Saudara, kita perlu berpikir. Saya percaya kita semua ini orang-orang yang berdoa, bukan? Tapi sama seperti murid-murid, kita perlu dalam doa tanya kepada Tuhan, Tuhan, ajar saya berdoa. Kenapa saudara? Kenapa kita mengatakan, kitab Yakobus mengatakan, ada orang berdoa, tapi tidak menerima apa-apa karena dia berdoa salah. Jelas kitab Yakobus mengatakan, bukan saya mengatakan, Tuhan mengatakan. Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Saudara, setiap kali kita berdoa, kita perlu memeriksa, apakah doa saya salah Tuhan? Dan kita perlu meminta kepada Roh Kudus yang paling mengetahui seluruh pikiran dan hati kita. Sama seperti apa kata murid-murid, ajarlah kami berdoa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi awasan bagi kami, menjadi awasan bagi saudara. Seperti saya katakan tadi, ini adalah bagian ayat yang paling sering dikhotbahkan. Dan sayangnya, ya, karena jemaat itu lebih suka dengan pendeta berkhotbah daripada membaca firman Tuhan dengan baik, maka pengetahuan mereka adalah pengetahuan dari orang yang berkhotbah. Saudara tahu kalau saudara punya pengetahuan dari saya yang berkhotbah, saudara punya pengetahuan second hand,
barang kelas 2. Siapapun pendetanya. Jangan saudara pernah tertipu dengan merek pendeta, kebesaran pendeta, gerejanya besar. Jangan. Dengarkan iya. Tapi saya selalu katakan, semua apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu adalah firman Tuhan kelas 2, second hand. Itu barang second hand. Di mana saudara mendapat barang asli? Baca ini. Saat saudara membacanya, betapa bodohnya pun saudara, betapa rendahnya pengetahuan saudara. Roh Kudus yang luar biasa itu akan menuntun saudara untuk mengerti bagian firman. Itulah firman Tuhan yang utama. Saya ini mengajar saudara, dan saya sedang mengajar mahasiswa saya. Dan saya katakan kepada mereka, engkau calon-calon hamba Tuhan, jangan pernah engkau datang di mimbar, engkau memakai Alkitab, apa itu? Gadget. Kamu harus pakai Alkitab begini. Hormati itu mimbar. Kenapa saudara? Saya khawatir juga dengan mahasiswa-mahasiswa saya itu, ya. Pada waktu mereka membuka Alkitab yang pakai itu, sedang membaca asik, tiba-tiba masuk notifikasi, pacar lama sedang ada di Jakarta. Mati kita. Hilang itu semua apa dalam yang sudah tadi dia baca firman Tuhan kan? Tiba-tiba masuk kan di situ kan, notifikasi kan? Atau tiba-tiba dia baca bunyi. Terpaksa berhenti dulu baca kan? Betul? Ya kan? Buka dulu, apa ini tadi? Jangan-jangan saya dapat undian berhadiah ini. Badannya ada di gereja, tapi pikirannya ada di mall di sana. Saudara ketawa, saya juga kadang-kadang begitu. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan mengingatkan kita semua. Bukan saya mengingatkan saudara, Tuhan mengingatkan kita semua. Semua kita bisa jatuh dalam kesalahan ini. Dan dunia yang sekarang kita hidupi terlalu bising. Saya pernah dikasih pasien saya seperti HP yang saudara punya itu. Kenapa? Pusing dia. Susah dia menghubungi saya karena saya nggak punya HP seperti itu. Dia WhatsApp nggak ada kan? Karena memang saya nggak punya HP seperti itu. HP ku cuma HP yang begini itu. Dia beli, terus saya bilang, Pak, saya juga bisa beli, tapi cuma saya nggak mau pakai begini. Terus dia bilang, udah, saya sudah beli, ambil minum. Terus dia bilang, saya tidak mau terlalu bising. Ya. Saya bukan bilang saudara jangan punya, nggak apa-apa. Tetapi harus tahu saat menggunakannya. Sebaiknya kalau di gereja ini saudara pakai itu bagus, matikanlah internetnya, supaya paling nggak saudara hanya bisa baca firman Tuhan. Notifikasi nggak bisa masuk dulu. Kenapa? Nggak ada jaringan kan? Saudara sudah matikan kan? Ya. Itu saudara bisa fokus. Saudara, hari-hari seperti ini kita masih lebih perlu ini, karena terlalu banyak gangguan sama kita. Untuk bagian yang kedua, supaya firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tinggal dalam aku. Yang pertama, memang harus begitu. Tapi Tuhan bilang, nggak cukup. Firman-Ku juga harus tinggal di dalam kamu. Saudara, saya hampir percaya 100%. Kalau ada orang-orang seperti ini, permintaannya tidak akan pernah salah. Saudara, mari kita melihat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara ingin makan? Pasti wajar dan wajib kita minta berkat daripada supaya kita hidup berkecukupan.
Saya selalu katakan, orang-orang Kristen bukan hidup meminta-minta. Tapi hati-hati saudara. Kata cukup itu bagi kita gampang untuk diucapkan, tapi kita tidak pernah merasa cukup. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dikatakan, semakin banyak kamu dapat, semakin banyak kamu Tentukan. mau. More you have, more you want. Bukan semakin kamu tidak ada, kamu semakin banyak mau. Enggak. Pepatah itu mengatakan semakin ada kamu punya, semakin mau kamu lagi. Tuhan kasih lagi, semakin lagi mau. Kan itu yang terjadi. Itu yang saudara lihat kan? Coba saudara lihat pencuri-pencuri yang besar itu. Bukan dia mencuri karena dia nggak makan. Kurang. Seperti yang saya bilang tadi, sudah ada 2 BMW, kurang, mau 4 BMW. Ini persoalan kita, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini, mari kita perbaharui paradigma kita. Saya senang tadi bicara sebentar sebelum ibadah dengan pendeta Lasmia. Dia katakan, 2-3 orang pun yang Tuhan percayakan kepada saya akan saya gembalakan. Persis sama dengan prinsip. Persis sama dengan prinsipku. 2-3 orang Tuhan percayakan akan saya gembalakan baik-baik. Tidak punya pekerjaan, saya usahakan cari teman yang punya usaha, bisa nggak pekerjakan ini. Akan saya gembalakan baik-baik. Karena kalau 2-3 orang Tuhan kasih sama saya, pasti yang Tuhan tuntut pertanggungjawaban di sana nanti adalah berapa orang? 2-3 orang. Puji Tuhan. Bayangkan kalau 2000 jemaatku, 2000 Tuhan tuntut, mati nih. Ya. Satu teman orang pendeta Korea, kami cerita-cerita tentang membangun gereja. Pada saya mulai gereja Presbyterian, ya. Saya harus keluar dari gereja besar, saudara. Terus dia bilang begini, Terus Simon, kapan kamu mau berhenti menambah jumlah jemaat? Saya masih pada di malam, saudara. Saya mau jemaat yang besar. Saya bilang, dia kata, kalau saya di Korea, kalau saya sudah tidak bisa lagi mendoakan semua jemaatku, saat itulah gereja itu harus di stop. Dan kalau orang bertambah, dia harus buka cabang baru. Luar biasa. Ternyata saya baru tahu, kebiasaan ternyata di Korea 70 jemaatnya, 70 nama-nama itu akan disebut dalam doanya, satu demi satu. Luar biasa. Gembala yang luar biasa. Itu dia katakan pada saya. 50 jemaat, 100 jemaatnya, di dalam 1 minggu akan ada hari di mana dia berdoa, satu demi satu nama itu akan dibawa kepada Tuhan. Mau 2000 jemaatmu? Kecuali kalau menghitung 2000 kali 100.000, maka 2M. Kalau itu yang kita pikirkan, memang rasanya kurang banyak ini jemaat, ya. Saya waktu mendengar itu tertegun, saya bilang sama gembala jemaatku, sekarang ada orang dari I3. Kalau sudah ada jemaatnya 75 atau 100 orang, kita bikin lagi gereja baru, ya. Kita cari lagi orang untuk bisa mengembalakan. Kenapa, saudara? Kita harus melepaskan pikiran kita dari gereja yang besar, tapi kita harus menaruh dalam pikiran kita terus gereja di mana Tuhan Yesus yang besar.
gereja di mana Tuhan Yesus yang besar. Dan itu hanya dimungkinkan kalau di dalam gereja itu ada pengajaran, tiap-tiap orang diperhatikan, tiap-tiap nama dibawa kepada Tuhan. Saudara, masih kepingin jadi pendeta? Kalau saudara melihat pendeta yang naik BMW, ya saudara mungkin kepingin anakmu jadi pendeta supaya juga naik BMW, paling enggak ya senior lah kan. Bukan itu saudara. Saya tertegun mendengar teman saya orang pendeta Korea itu. Saya sedang sama dia sekarang jadi pendeta kapal, dipercaya oleh sekolah kami. Ya. Dan saat engkau sudah tidak bisa lagi membawa nama-nama itu kepada Tuhan, artinya sudah tidak mampu lagi, saat itulah gereja itu harus dibuka yang lain supaya jemaat yang ada datang ini tumbuh lagi di sana. Ya, saudara, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Kita diingatkan kembali, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi seperti firman Tuhan katakan, jikalau kita ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada dalam kita, saya hampir percaya kehendak kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita akan berdoa seperti ini: Tuhan, jadikanlah apa kehendakmu menjadi kehendakku, dan rencanamu menjadi rencana. Tetapi betapa sering kita berdoa, Tuhan, ini kehendakku, Tuhan, ini rencanaku. Tuhan bilang, ya silakan jalan. Tuhan diam aja di belakang. Begitu kita di sana masuk jurang, Tuhan bilang, kan kamu yang mau toh, kehendakmu toh, rencanamu toh. Tuhan bilang kan. Tetapi jika kita berdoa, Tuhan, jadikan rencanamu menjadi rencanaku dan kehendakmu menjadi kehendakku. Yakinlah saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka hal itu akan diberikan kepada. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tolong kami menjadi orang-orang yang terus ada di dalam Tuhan, orang-orang yang berdoa. Tetapi kami juga diingatkan pada pagi hari ini supaya kami menjadi orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini menjadi bagian setiap kami. Mintalah apa saja yang kami minta, Engkau akan memberinya untuk kami. Pada Yesus Tuhan kami. Amin. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai respon kita pada firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian di nomor 6, kantong persembahan dijalankan. Aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam.
Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah kami, pemilik semesta alam, pemilik hidup kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini di Gerejamu Presbyterian Indonesia, Rocky Jemaat Roh Badung. Kami memuji menyembah Tuhan. Biarlah kami kembalikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja yang dimenangkan, nama Yesus saja yang ditinggikan. Ya Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan ada di dalam hati kami, sehingga kami berbuah, bertumbuh Tuhan. Kami berbangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Pendeta Simon Tarigan, Engkau berikan hikmat daripada Tuhan, keluarga beserta anak-anaknya. Terima kasih Tuhan apa yang telah dia tabur dan dia kerjakan dalam usahanya melayani Tuhan. Tuhan memperhitungkan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan juga untuk persembahan yang telah ada. Biarlah Tuhan Yesus ini dipergunakan untuk mempelebar kerajaan Allah. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Gerejamu ini ya Tuhan, baik koinonia, diakonia, marturia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah ya Tuhan. Berkati para majelis, para penatua, dan terlebih pemimpin gerejamu yang ada di tempat ini, yaitu Ibu Pendeta Lasmian Nenggolan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mampu Tuhan melaksanakan amanat Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Tuhan Yesus, suaminya Tuhan, Amang Pardede, yang begitu Engkau taruhkan hatinya untuk memperhatikan gerejamu, untuk membangun gereja Tuhan. Berkati pekerjaannya, bisnisnya, usahanya ya Tuhan, dan rekan-rekan pekerjaannya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan semakin besar Tuhan Yesus nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dan juga bagi anak mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu Bapak Mazmur Tuhan, dan juga Kanina Tuhan Yesus. Rencana di dalam kebenaran-Mu, biarlah Tuhan kedua anak beliau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, begitu juga jemaat yang ada. Mereka Tuhan Kau perhatikan Bapa, dalam keluh kesah, dalam kesusahan, dalam kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan jalan keluar. Dalam kesulitan finansial, dalam sakit penyakit, Engkau Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Biarlah Tuhan Yesus yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu ini, juga wilayah ini Tuhan, tempat yang telah Engkau percayakan di sini Tuhan. Engkau juga Tuhan Yesus yang menjagai kanan kiri depan muka belakangnya Tuhan, dan juga lingkungan yang ada. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga akan teringat Tuhan untuk ibadah rumah tangga, doa, dan juga anak sekolah minggu, remaja, dan juga ibadah umum, dan kegiatan aktivitas yang ada di gerejamu. Biarlah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia yang ada. Biarlah terus Tuhan ada damai sejahtera, terus ada keadilan. Berkati presiden, berkati wakil presiden, jajaran menteri Tuhan Yesus, yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, di mana bidangnya Bapak, eksekutif, legislatif, yudikatif Tuhan, aparat negara Tuhan Yesus, menjaga keamanan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya kepadamu lah kami Tuhan memohon, merendahkan diri kepadamu. Dan kami percaya dengan iman kami bahwasannya indah pada waktunya Engkau sediakan. Tuhan adalah gembala kami, tidak akan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah ini. Kita menerima pimpinan, yaitu doa Bapak kami dibimbing oleh Bapak Pendeta Simon Tarigan. Terus doa dan berkat, dan ditutup dengan amin 3 kali. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Harapkanlah hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dan setelah engkau menerimanya, persembahkanlah juga hal-hal yang baik kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah yang tak berkesudahan dan berkeputusan, kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.